Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufa Jirata Mani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Change Management. Soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan arti dari perubahan tidak berencana dan juga perubahan berencana. Perubahan berencana dan perubahan tidak berencana itu merupakan bentuk perubahan sosial budaya yang berdasarkan pada perencanaannya. Nah, berdasarkan perencanaannya, perubahan sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu perubahan berencana yang merupakan perubahan sosial yang telah direncanakan tujuannya oleh pihak-pihak tertentu yang disebut dengan agent of change. Kemudian yang kedua itu perubahan tidak berencana yang merupakan perubahan sosial yang tidak dikehendaki dan berlangsung di luar perkiraan masyarakat. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang nomor 2 yaitu sebutkan tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Kayak menurut Gina Chua dan DeVeo tahun 2007 dalam bukunya di halaman 1 sampai dengan halaman 25, beliau mengemukakan bahwa ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan organisasi dalam rangka melakukan perubahan manajemen agar dapat memaksimalkan keuntungan. Yang pertama yaitu memutuskan untuk melakukan perubahan manajemen. Kemudian yang kedua itu melakukan persiapan dalam rangka melakukan perubahan. Kemudian yang ketiga itu melakukan peluncuran atau perubahan. Melakukan peluncuran perubahan atau launching. Kemudian yang keempat itu mengimplementasikan perubahannya. Kemudian tahapan yang kelima atau yang terakhir yaitu melanjutkan implementasi perubahan atau sustain. Nah, kemudian untuk pertanyaan nomor 3 yaitu sebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Nah, ciri-ciri perubahan yang sukses yaitu yang pertama ini memiliki tujuan yang sama. Nah, untuk bisa mencapai sebuah tujuan yang besar, kita harus bisa mengajari tim kita itu kemana mereka akan berjalan, kenapa dan bagaimana. Ketika semua anggota tim mengerti bagian mereka masing-masing dari tujuan besar tersebut, nah dari situ tujuan yang sama akan terbentuk. Kemudian yang kedua itu memiliki nilai budaya yang setara. Nah, ini maksudnya adalah tim yang terbaik terdiri dari individu yang memiliki skill berbeda namun bisa saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang ketiga ini saling mengapresiasi. Nah, tim yang benar-benar bisa saling mengapresiasi hasil kerja masing-masing, mereka akan merasa beruntung bisa melakukan pekerjaan yang menyenangkan bersama. Nah, dari hasil riset juga menunjukkan dampak dari apresiasi individu ke individu kepada performa masing-masing. Tim yang handal akan saling mengapresiasi idenya, kemudian skillnya dan persepsi masing-masing. Kemudian yang keempat, ciri-ciri dari tim yang sukses, perubahan yang sukses yaitu saling bisa mengandalkan dan bisa diandalkan. Nah, itu mempercayakan rekan kerja kita adalah salah satu kunci utama dari kolaborasi yang efektif. Nah, tim yang paling inovatif dan sukses mengandalkan satu sama lain dari kontribusi individu, manajer hingga pemimpin. Oke, sebagai contoh, Google membuat ekspektasi di mana anggota timnya itu diwajibkan menyelesaikan kerja tepat waktu dan mencapai standar yang tinggi oleh Google. Nah, saling mempercayakan adalah fondasi utama dalam hasil karya tim Google. Kepercayaan dan tanggung jawab adalah modal dasar kesuksesan tim. Kemudian yang ciri-ciri yang terakhir yaitu adanya konflik secara konstruktif. Maksudnya ini itu tim yang baik itu nggak selalu setuju dalam mengambil keputusan, tapi ada saatnya ada ketidak persetujuan. Mereka itu melakukan dengan cara ketidak persetujuan itu mereka lakukan dengan cara yang sopan dan konstruktif. Nah, beberapa perusahaan besar juga bahkan mendorong konflik dan tantangan dalam batas normal. Karena mereka menilai inovasi produk dan servis muncul dari perdebatan. Untuk pertanyaan nomor 4 yaitu bagaimana cara mengubah budaya organisasi. Nah, cara mengubah budaya organisasi yang pertama itu kita menciptakan urgensinya. Nah, maksudnya adalah menciptakan hal yang sangat mendesak pada semua orang. Nah, tim perubahan akan membuat karyawan hingga manajernya itu membutuhkan perubahan atau perubahan adalah hal yang penting untuk pertumbuhan perusahaan.
Kemudian yang kedua itu menyusun tim. Nah, ini maksudnya itu kita menyatukan tim yang kompeten dengan keterampilan, kualifikasi, reputasi, koneksi, dan kekuatan yang tepat. Langkah ini akan menciptakan rasa kepemimpinan dalam perubahan serta mempengaruhi pemangku dalam kepentingan. Nah, setelah itu semua tim harus memahami kebutuhan untuk berubah, memiliki misi dan tujuan, kemudian mempunyai ide yang jelas tentang peran dan tanggung jawab, hingga mengetahui faktor risiko dan tantangan terkait perubahan. Yang ketiga yaitu menciptakan visi dan strategi. Nah, tujuan dari langkah ini yaitu menciptakan visi yang realistis dan strategi yang efektif guna membantu seluruh tim berhasil mencapai perubahan. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan itu biasanya itu menyelaraskan nilai-nilai perusahaan terhadap perubahan. Kemudian menggunakan data-data sebagai pendukung perubahan. Kemudian memastikan visi dan strategi kita dipahami oleh semua orang. Yang keempat, itu komunikasi rencana perubahan. Nah, jadi pihak manajemen wajib mengkomunikasikan visi dan strategi perubahan kepada seluruh anggota. Berikan kesempatan kepada masing-masing orang untuk menyampaikan pendapat atau kegelisahan mereka. Kemudian misal ada perubahan cara kerja dari atasan ke bawahan, dengan demikian mereka tak ragu untuk mendukung dan menerima perubahan sistem di perusahaan tersebut. Yang kelima itu menyingkirkan masalah. Nah, ketika kita mengimplementasikan perubahan pada seluruh organisasi, nah kemungkinan akan ada masalah baru yang muncul. Masalah bisa datang dari karyawan yang menolak, kemudian manajer yang melemahkan sistem, ataupun peraturan perusahaan dan lainnya. Nah, maka yang dibutuhkan untuk mengantisipasi ini adalah tim yang telah disusun membantu manajemen untuk mengidentifikasi sekaligus menyingkirkan masalah di atas. Dalam proses perubahan organisasi, tim akan menerapkannya. Kemudian yang keenam itu rayakan kesuksesan jangka pendek. Nah, jadi hasil perubahan organisasi itu nggak serta-merta terjadi dalam hitungan hari. Proses ini membutuhkan waktu. Nah, untuk menjaga semangat karyawan, pada baiknya merayakan kesuksesan jangka pendek yang diperoleh karyawan. Nah, langkah ini sangat penting karena memberikan penghargaan dan contoh kepada karyawan lain. Kemudian yang ketujuh itu mempertahankan perubahan. Nah, untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam proses perubahan, semua orang harus mampu mempertahankan perubahan itu sendiri. Nah, artinya leader nih harus bisa memastikan anggota timnya itu bekerja mencapai target sambil mengukur kemajuan dan tetap menjaga komunikasi dalam timnya. Nah, kemudian yang ke-8 itu menjadikan perubahan sebagai budaya. Nah, langkah terakhir ini yaitu menjadikan perubahan sebagai budaya perusahaan. Nah, adapun implementasinya perubahan antara lain itu mengidentifikasi dan menggabungkan nilai yang memperkuat perubahan serta memperbaiki proses perubahan yang harus sejalan dengan budaya baru yang tumbuh di perusahaan. Nah, untuk soal nomor 5 yaitu sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Nah, untuk mengurangi tantangan dalam perubahan tersebut ada beberapa teknik, yaitu antara lain pertama kita mengedukasi, kemudian komunikasikan, lalu sosialisasikan. Nah, dalam praktiknya perubahan itu akan selalu mendapatkan tambahan informasi yang kurang jelas yang berdampak negatif. Nah, informasi yang tersebar akan menjadi simpang siur. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita harus melakukan beberapa cara. Nah, yang pertama itu kita lakukan proses edukasi atau pendidikan dan pengarahan kepada semua stakeholder dalam organisasi. Kemudian yang kedua itu kita komunikasikan sesuatunya dengan jelas. Nah, komunikasi yang jelas itu akan dapat mengurangi dampak dari informasi yang kurang tepat dan informasi yang buruk. Nah, jika anggota menerima informasi yang benar dan tepat, maka akan terjalin komunikasi yang baik. Nah, yang ketiga itu lakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada stakeholder. Oke, nah untuk teknik yang kedua itu partisipasi. Nah, dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk turut berpartisipasi dalam proses perubahan tersebut, kita dapat mengurangi tingkat resistensi atau penolakan dari karyawan. Karena kita tidak mungkin menolak perubahan di mana kita sendiri
ikut dalam pengambilan keputusannya. Nah, upaya partisipasi ini dapat menghasilkan keputusan yang bermakna, mengurangi tingkat resistensi, mendapatkan komitmen, dan meningkatkan kualitas keputusan untuk sebuah perusahaan. Kemudian teknik yang ketiga yaitu memberi dukungan dan komitmen. Nah, dukungan dan komitmen perusahaan atau organisasi itu sangat penting dalam proses perubahan untuk dapat meminimalisir rasa takut dan kecemasan dari anggotanya atau karyawannya. Nah, memberikan konsultasi dan terapi, kemudian memberikan pelatihan keahlian-keahlian yang baru, itu ada beberapa langkah yang menunjukkan dukungan dan komitmen sebuah perusahaan untuk mendampingi karyawannya dalam proses perubahan ini. Nah, kepada karyawan yang menolak perubahan ini, kita bisa melakukan dengan memberikan pensiun dini atau golden snake hand. Seperti itu. Kemudian untuk teknik yang keempat yaitu membangun hubungan yang positif. Nah, karyawan akan lebih bersedia untuk menerima perubahan apabila karyawan tersebut memiliki kepercayaan terhadap manajemennya. Kemudian, jika manajemennya mampu memfasilitasi terciptanya hubungan yang positif, karyawan dapat lebih menerima proses perubahan, bahkan oleh karyawan yang tidak setuju adanya perubahan. Kemudian teknik yang kelima yaitu menerapkan perubahan secara adil. Nah, yang menjadi penting untuk mengurangi atau mengatasi penolakan dari karyawan adalah menerapkan perubahan itu secara adil kepada seluruh karyawan, bahkan termasuk jajaran top manajemen. Ini menjadi sangat penting karena misalnya jika terjadi pengurangan gaji besar-besaran yang hanya dilakukan terhadap karyawan yang tingkat paling bawah, pastinya akan terjadi bentrok atau penuntutan dari karyawan kepada manajemennya. Nah, kemudian teknik yang keenam yaitu manipulasi dan kooptasi. Nah, walaupun manipulasi memiliki makna konotasi yang negatif, tapi manipulasi yang dimaksud adalah menyamarkan upaya untuk memproses perubahan untuk mengurangi resistensi karyawan. Manipulasi itu dapat dilakukan dengan cara berpikir, dengan cara memelintir pesan untuk mendapatkan kerjasama dari karyawan. Nah, sementara kooptasi adalah metode buying off yang mengkombinasikan manipulasi dan partisipasi. Kooptasi dapat dilakukan dengan misalnya memberikan jabatan kepada pemimpin dari karyawan yang menolak perubahan. Nah, hal ini dilakukan bukan dengan tujuan untuk mendapatkan solusi ataupun saran, tetapi lebih kepada mendapatkan dukungan. Nah, kemudian teknik yang keenam yaitu merekrut orang yang menerima perubahan. Nah, beberapa orang memiliki sikap yang positif dalam menghadapi perubahan. Nah, orang yang memiliki konsep diri yang positif dan toleransi, resiko yang lebih besar dapat menerima perubahan. Nah, selain merekrut orang yang terbuka kepada perubahan, yang menjadi penting memilih tim yang dapat beradaptasi, kemudian beradaptasinya dengan tidak hanya mempertimbangkan motivasi individual karyawan, tetapi juga motivasi kelompok. Nah, yang terakhir yaitu teknik koersi. Nah, hal ini merupakan tindakan terakhir untuk mengatasi penolakan dalam perubahan sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, koersi di sini berarti tindakan ancaman yang secara langsung kita tujukan kepada karyawan supaya para karyawan ataupun anggota dalam sebuah organisasi atau perusahaan mau untuk menerima perubahan yang sudah ditetapkan. Mungkin sekian jawaban presentasi UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.